Pria parubaya itu segera menundukkan kepalanya dan membela diri. Penyihir, kedua manusia ini menerobos masuk ke istana iblis hitamku dan membunuh orang-orang kami. Aku hanya ingin memberi mereka pelajaran. Memberi mereka pelajaran. Wanita itu mencibir. Kalau aku tidak datang tepat waktu, apa kau akan membunuh mereka begitu saja? Dahi Jenderal Setan Hitam dipenuhi keringat dingin dan dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Wanita itu mengabaikannya dan berbalik menatap Chen Ping dan Humasi, lalu menatap mereka, sejenak, lalu akhirnya berhenti pada Humasi. Kamu bilang ini dulunya wilayah keluarga Humu. Humasi memegangi dadanya dan menggertakkan giginya, lalu berkata, benar sekali. Gunung Jiupan dulunya adalah tempat tinggal kaumku selama beberapa generasi. Sejak kapan gunung ini menjadi wilayah kekuasaan klan iblismu? Wanita itu sedikit mengernyit, seolah sedang berpikir, lalu sesaat kemudian dia menggelengkan kepala dan berkata, Istana Setan Hitamku telah menempati tempat ini selama ratusan tahun, dan aku belum pernah mendengar tentang keluarga Hu. Jika ini benar-benar tanah leluhurmu, mengapa orang-orangmu tidak ada di sini? Mendengar ini, Humasi mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah? Mungkinkah klanku sudah hancur? Humasi telah pergi ke surga ke-6, dan telah bereinkarnasi berkali-kali sejak saat itu, dan ribuan tahun telah berlalu. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada sukunya. Sekarang mendengar apa yang dikatakan wanita ini, tampaknya bangsanya telah dihancurkan sejak lama. Di alam surgawi ini, sebuah sekte atau keluarga bisa hancur dalam sekejap. Lagi pula, dalam masyarakat di mana yang kuat memangsa yang lemah, cepat atau lambat yang lemah akan dimangsa. Wanita itu terkejut, lalu mengerti dan berkata, mungkin. Pria parubaya itu tak kuasa menahan diri untuk menyela dan berkata, penyihir, Gunung Jiupan awalnya adalah tanah tak bertuan. Mereka hanya mencari alasan untuk memprovokasi klan iblisku. Apa kau pikir ini wilayah mereka hanya karena mereka mengarang alasan sembarangan? Diam, teriak wanita itu dingin, dan pria parubaya itu tiba-tiba terdiam. Dia menatap Humasi dan berkata dengan nada yang lebih lembut, namaku Yuyue, dan aku penyihir dari Istana Iblis Hitam. Jika apa yang kau katakan benar, aku bisa mengirim seseorang untuk memverifikasinya. Tapi sebelum itu, kau telah memasuki wilayah iblisku dan membunuh orang-orangku, jadi kau harus memberikan penjelasan. Humasi hendak membalas, tetapi Chen Ping melangkah maju dan berkata dengan tenang, kami tidak membunuh orang tanpa alasan. Orang-orangmu lah yang berbicara kasar lebih dulu dan bahkan ingin merenggut nyawa kami. Kami hanya membela diri. Yuyue mengalihkan pandangannya ke Chen Ping, pandangan aneh terpancar di matanya. Dan siapakah kamu? Tanyanya. Chen Ping, kata Chen Ping dengan tenang. Yuyue mengangguk pelan dan hendak bertanya lagi, tetapi pria parubaya itu tak kuasa menahan diri dan berkata dengan marah, penyihir, kenapa repot-repot bicara dengan mereka? Kedua orang ini jelas-jelas ada di sini untuk memprovokasi kita, kenapa tidak tangkap saja mereka dan jadikan contoh? Chen Ping meliriknya dan tiba-tiba tersenyum, sepertinya pelajaran barusan tidak cukup. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Murid Yuyue menyusut, dan dia secara tidak sadar ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Engah, dengan kilatan cahaya pedang, lengan kanan lelaki parubaya itu terpotong di bahu, dan darah mengucur deras. Ah, pria parubaya itu menjerit dan mundur beberapa langkah, wajahnya sepucat kertas. Pria parubaya itu menutupi lengannya yang berdarah dan patah, gemetar kesakitan, dan menatap Chen Ping dengan mata penuh kebencian dan ketakutan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana seorang kultivator tingkat 6 di alam abadi yang terpencar bisa melesat dengan kecepatan dan kekuatan yang begitu mengerikan. Dia jelas telah mengaktifkan energi sihirnya untuk melindungi tubuhnya, tetapi dia bahkan tidak bisa melihat gerakan pedang lawan. Kau berani menyakitiku. Suara lelaki parubaya itu serak, urat-urat di dahinya menyembul,
kau potong salah satu lenganku hari ini, perseteruan ini tak terdamaikan. Chen Ping menyimpan pedangnya dan berdiri, lalu berkata dengan dingin, kalau kau tak punya kekuatan, cara terbaik adalah diam. Kalau kau berani bersuara lagi, lain kali bukan lenganmu yang akan dipenggal, melainkan kepalamu. Kalimat itu sederhana, tetapi mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Pria parubaya itu tanpa sadar menutup mulutnya, tenggorokannya bergemuruh, dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia jelas bisa merasakan bahwa niat membunuh yang samar-samar dalam diri Chen Ping bukanlah lelucon. Pada saat ini, Yu Yue berbicara perlahan, suaranya sedingin batu giok, tetapi dengan kekuatan menembus yang aneh, mundur. Wajah lelaki parubaya itu berubah pucat dan biru, dan rasa sakit yang hebat di lengannya yang patah membuatnya hampir tidak dapat berdiri. Namun, saat menghadapi perintah sang penyihir, dia akhirnya menggertakkan giginya, melotot ke arah Chen Ping dengan penuh kebencian, terhuyung mundur ke samping, menutupi lukanya dan mengalirkan energi sihirnya untuk menghentikan pendarahan. Yu Yue kemudian mengalihkan pandangannya ke Chen Ping. Matanya berwarna ungu tua, seolah mengandung langit berbintang yang tak berujung. Ada rasa ingin tahu dan kesungguhan di matanya saat ia menatap Chen Ping. Ketika Chen Ping bergerak tadi, bahkan dia tidak bisa melihat gerakannya dengan jelas. Dia hanya melihat kilatan cahaya keemasan, dan lengan pria parubaya itu jatuh ke tanah. Tahukah kamu, lelaki parubaya itu telah mencapai alam abadi duniawi tingkat kedua, dan dianggap sebagai petarung terhebat bahkan di istana kejahatan hitam. Kau baru berada di tingkat ke-6 alam abadi Sanxian, tapi kau punya kekuatan tempur yang luar biasa. Aku agak terkejut. Yu Yue sedikit membuka bibir merahnya, dan nadanya tak bisa menunjukkan apakah ia senang atau marah. Biasa saja, aku belum mengerahkan seluruh kekuatanku, kata Chen Ping dengan rendah hati. Namun di mata Yu Yue, kerendahan hati ini hanyalah sebuah pamer. Hu Mazi menyaksikan dari samping dengan takjub. Tadinya ia berpikir betapa hebatnya Chen Ping membunuh seorang lelaki tua tingkat pertama Dewa Bumi, tetapi ia tidak menyangka bahwa menghadapi seorang kultivator iblis tingkat kedua Dewa Bumi, Chen Ping benar-benar bisa mematahkan lengan kultivator itu hanya dengan satu gerakan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Dia diam-diam menarik lengan baju Chen Ping dan berbisik, penyihir ini sepertinya sulit dihadapi. Haruskah kita berhenti selagi masih unggul? Chen Ping tidak menoleh ke belakang, tetapi hanya melirik ke sekeliling. Saat Yu Yue muncul tadi, fluktuasi spasialnya sangat kuat. Jelas sekali bahwa ia telah menguasai beberapa teknik rahasia spasial tingkat tinggi. Dan dari kedalaman Gunung Jiupan, terpancar aura samar yang tak lebih lemah dari Yu Yue. Jelaslah bahwa istana iblis jahat hitam jauh lebih kuat daripada yang terlihat saat ini. Yu Yue merenung sejenak dan berkata, mungkin ada kesalahpahaman. Bagaimana kalau begini, kau bisa ikut aku kembali ke istana iblis hitam dan aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah keluarga Hu. Jika ini benar-benar tanah leluhurmu, aku, istana iblis hitam, akan memberimu penjelasan. Hu Mazi dan Chen Ping saling memandang dan mengangguk. Baiklah, kami akan pergi bersamamu, kata Hu Mazi. Yu Yue tersenyum kecil, berbalik dan berjalan menuju pegunungan. Mengikuti Yu Yue jauh ke dalam Gunung Jiupan, Chen Ping dan Hu Mazi segera tiba di depan sebuah istana hitam yang menjulang tinggi. Istana itu seluruhnya terbuat dari obsidian dan memancarkan aura dingin. Energi iblis menyelimuti sekelilingnya, dan ratapan melengking samar-samar terdengar, seolah-olah jiwa-jiwa yang tak terhitung. Jumlahnya terperangkap di dalamnya. Apakah ini istana setan hitam? Hu Mazi mengerutkan kening dan berkata, tempat tinggal suku saya saat itu tidak begitu suram. Yu Yue berkata dengan tenang, metode kultivasi ras iblis berbeda dengan ras manusia, jadi lingkungannya pun secara alami berbeda. Dia melambaikan tangannya, gerbang istana perlahan terbuka, dan aura iblis yang kuat menyerbu ke arahnya. Ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah,
tetapi Humazi tidak dapat menahan diri untuk menggigil. Pada saat ini, tiba-tiba 4 pendeta yang memegang tombak dan mengenakan baju besi hitam bergegas keluar dari istana. Terlebih lagi, jaring hitam besar langsung menutupi Chen Ping dan Humazi. Humazi terkejut, sementara Chen Ping mengerutkan kening dan wajahnya menjadi sangat jelek. Wajah Yu Yue juga berubah sangat buruk. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia melihat seorang lelaki tua perlahan menaiki tangga batu aula, dan di sebelah lelaki tua itu berdiri seorang pria paruh baya dengan lengan patah. 2 manusia kecil berani. Pria paruh baya itu menatap Chen Ping dan Humazi dengan sarkasme. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah cahaya keemasan menyambar dan kepala pria paruh baya itu melayang. Jaring hitam yang menyelimuti Chen Ping dan yang lainnya telah hancur pada suatu titik, dan Chen Ping, yang memegang pedang pembunuh naga, berkata dengan suara dingin, "Aku paling benci orang yang bersikap dingin di hadapanku." Orang tua itu menyaksikan kepala pria paruh baya itu menggelinding ke tanah, darah panas muncrat ke jubah hitamnya, dan bau darah yang menyengat langsung memenuhi udara. "Lancang!" Orang tua itu meraung dengan marah, suaranya seperti guntur yang meledak di depan istana, dan energi iblis di sekelilingnya tiba-tiba melonjak. Langit yang awalnya suram tampak ternoda tinta, dan angin kencang meniup kerikil, bahkan udara menjadi lengket dan dingin. Cahaya merah yang mengerikan keluar dari rongga matanya yang dalam, dan dia menatap Chen Ping seolah ingin memakannya hidup-hidup. Istana setan hitam tidak akan pernah membiarkan anak muda sepertimu menjadi liar. Pria tua itu memegang tongkat tulang berwarna hijau tua di tangannya, dengan kristal merah darah yang berdenyut di atasnya. "Tangkap orang gila ini dan potong-potong dia." Saat kata-katanya diucapkan, keempat pendeta berbaju besi hitam yang memegang tombak meraung serempak. Aura seorang dewa bumi tingkat pertama menyeruak keluar dari tubuhnya, ujung senjatanya memancarkan cahaya dingin saat dia menikam Chen Ping dengan ganas. Gerakan mereka sangat serasi, dan bayangan senjata mereka terjalin menjadi jaring pembunuh yang tak tertembus. Mereka jelas merupakan sekelompok regu pembunuh yang telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Humazi tanpa sadar meraih beberapa jimat, jantungnya berdebar kencang. Aura keempat prajurit ini bahkan lebih kuat daripada lelaki tua yang terbunuh sebelumnya. Ketika mereka berempat bergabung, bahkan seorang kultivator tingkat kedua alam abadi bumi pun harus menghindari mereka untuk sementara waktu. Akan tetapi, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Chen Ping. Tepat saat ujung pistol hendak menyentuh kerahnya, dia bergerak. Tak ada momentum yang mengguncang bumi, bahkan tak ada gerakan yang nyata, hanya cahaya pedang keemasan yang cemerlang bagaikan fajar, menyambar langit dan bumi yang redup. Engah, 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 engah. Keempat bunyi itu nyaris berkesinambungan, setajam suara memotong tahu. Humazi bahkan tidak bisa melihat bagaimana Chen Ping menghunus pedangnya, ia hanya melihat kilatan cahaya keemasan di depan matanya. Detik berikutnya, kepala keempat pendeta berbaju besi hitam itu jatuh ke tanah bagaikan buah masak, dan darah menyembur keluar dari dada mereka bagaikan 4 air mancur, mewarnai anak tangga batu giok putih di depan istana menjadi merah. 4 mayat tanpa kepala bergoyang dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Tombak di tangan mereka mengeluarkan suara berdenting, yang sangat keras di tengah alun-alun yang sunyi. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Tangan lelaki tua yang memegang tongkat tulang itu membeku di udara, kemarahan di wajahnya berubah menjadi keheranan yang tak dapat dipercaya. Keempat prajurit itu adalah orang-orang kepercayaannya yang telah mengikutinya dalam pertempuran selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka telah mencapai kesempurnaan dan mereka mampu menghadapi musuh bahkan di tingkat kedua alam abadi bumi. Tapi sekarang, mereka mati tanpa menyentuh ujung pakaian lawan mereka. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas dari arah mana pedang Chen Ping datang. Chen Ping perlahan menyimpan pedangnya, dan noda darah di pedang pembunuh naga langsung menghilang, kembali ke penampilannya yang kuno dan tanpa hiasan.
Dia mengangkat matanya untuk menatap lelaki tua itu, tatapannya setenang kolam dingin tanpa dasar, dan tidak ada emosi dalam suaranya. Saya sangat marah. 4 kata sederhana ini membuat lelaki tua itu merasa kedinginan, seolah-olah ia sedang ditatap oleh ular berbisa. Sejak aku menginjakkan kaki di Gunung Jiupan, selalu saja ada orang yang mencoba mencari masalah denganku. Chen Ping berjalan mendekati lelaki tua itu selangkah demi selangkah. Setiap kali melangkah, tanah bergetar pelan, dan tekanan tak terlihat menyebar seperti air pasang. Aku baru saja memotong lengannya sebagai peringatan. Aku akan membunuhnya sekarang karena dia tidak belajar dari kesalahannya. Dia berhenti, hanya berjarak 10 langkah dari lelaki tua itu, dan pandangannya tertuju pada wajah keriput lelaki tua itu. Kamu punya 2 pilihan sekarang, berdiri diam, atau kepala berikutnya akan menjadi milikmu. Tenggorokan lelaki tua itu berguling, dan jari-jari yang memegang tongkat tulang berubah putih karena kekuatan itu. Dia telah hidup selama hampir 1000 tahun. Badai dan ombak macam apa yang belum pernah dia lihat. Namun saya belum pernah merasakan ketakutan seperti sekarang. Tatapan mata Chen Ping begitu tenang seolah-olah ia sedang menyatakan fakta yang sudah pasti. Niat membunuh yang tersembunyi di balik ketenangan ini jauh lebih mengerikan daripada raungan histeris apapun.